langkah hukumnya apa? Ini kan tuntutan nih, 8 bulan. Oh begini, memang Marjani sudah, jaksa sudah membuat surat tuntutan, yaitu Marjani tuntutannya selama 8 bulan. Tetapi di situ ada satu keganjilan dan keganjalan. Saya beranggapan bahwa jelas bahwa si Pak Suhada selaku pelapor, saksi pelapor, dia sendiri tidak mengetahui dan tidak melihat bahwa Marjani itu melakukan pencurian. Itu yang pertama. Yang kedua, tuntutan JPU mengatakan bahwa Marjani ini Suhada mengalami kerugian sebesar 3 juta dengan ikan 15 kilo. Ikan 15 kilo itu terdiri adalah ikan japet dan ikan gabus. Apa masuk di akal ikan sedemikian? Jaksa mengatakan bahwa Pak Suhada kerugian 3 juta. Ini kan suatu keputusan tuntutan yang tidak masuk di logika hukum. Ini saya rasa ini dipaksakan persoalan ini. Dan saya minta majelis harus melihat kebenaran keadilan terhadap perkara Marjani ini. Yang kedua, itu adalah keberatan yang memberatkan yang Marjani. Yang kedua, Marjani tidak mengaku bersalah. Marjani tidak merasa dia mencuri ikan. Kenapa harus mengaku bersalah? Yang ketiga, akibat Marjani yang dikatakan mencuri, ini masyarakat resah. Yang resah ini siapa? Nah, inilah yang kami lihat tuntutan JPU dari Pengadilan Demak ini sangat tidak fair dan sangat dipaksakan. Dan saya minta untuk kami akan melakukan pledoi, akan membela habis-habisan agar bagaimana Marjani ini bisa dibebaskan. Nah, jangan sampai saya minta dan mohon kepada jaksa penuntut umum Pengadilan Demak, jangan ini takut dengan opini publik yang ada di Demak. Mari kita bicara sesuai dengan fakta hukum. Jangan kita memaksakan satu yang Marjani tidak melakukan pencurian dikata dipaksakan melakukan pencurian. Apalagi dari tingkat penyelidikan dan penyidikan dari kepolisian meletakkan bahwa Marjani ini di pasal 363 ayat 3 dengan ancaman 7 tahun pencurian di malam hari. Ini apa masuk logika semua? Ini saya rasa semua dipaksakan mulai dari penyidikan sampai JPU. Saya yakin ini dipaksakan gitu loh. Ya kan, dari mana Marjani itu dikatakan kalau kita melihat ya ada namanya surat edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2012. Nah, itu di bawah kerugian 2,5 juta itu termasuk tepiring, hanya diancam 3 bulan. Nah, sedangkan Marjani berapa sih kerugiannya? Menurut Marjani kerugiannya tidak sampai 100.000, tidak sampai 100.000. Sedangkan ikan jepet itu di pasar paling di bawah 20.000 rupiah ya. Nah, kalau 4 kilo berapa? Nah, disinilah saya melihat ada ketidakadilan yang dilakukan oleh JPU. Kenapa? Di situ juga di dalam persidangan, di dalam kesaksian di dalam persidangan, Marjani meminta ikan yang dikatakan bahwa Marjani itu mencuri sebanyak 15 kilo. Marjani minta dihadirkan. Jaksa penuntut umum tidak bisa menghadirkan itu ikan, yang dilihat hanya foto. Nah, disitulah Marjani merasa keberatan. Kami juga selaku pengacara merasa keberatan. Nah, ini kan bisa aja kita duga ini suatu rekayasa yang mungkin dilakukan karena opini publik yang perkara Mbak Minto sama Marjani ini memang di hari kemarin itu sangat viral. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan berkenaan tentang Marjani. Nah,